Kompas Petang kembali masih bersama saya, Cindy Permadi. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia mendesak polisi segera mengusut dalang di balik teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo. Ketua AJI Indonesia, Nani Afrida, khawatir pengungkapan kasus ini hanya sebatas pada pelaku yang mengirim paket kepala babi dan bangkai tikus. Menurut Nani, 2 kali pengiriman paket itu menunjukkan pelaku tidak takut karena merasa ada yang melindungi. Dipotong tapi ada kepalanya di dalam juga, Mas. 6 tadi, Mas. Nanti yang dicari itu cuman orang yang misalnya ngelempar yang ngirim, atau mungkin dia yang melempar kotak berisi para tikus itu gitu loh. Tapi orang di belakang itu belum tentu bisa terjangkau. Setelah kepala babi itu dikirim ke Tempo, kok malah ada lagi gitu besoknya gitu. Itu menandakan bahwa pelakunya memang tidak takut karena mereka tahu bakal ada impunitas di sini gitu loh. Dan mereka pasti akan lolos. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengecam tindakan teror terhadap majalah Tempo. Noel menyebut teror terhadap majalah Tempo merupakan teror terhadap demokrasi. Noel juga mendesak penegak hukum dapat mengusut tuntas serta mencari dalang intelektual pelaku teror. Mengutuk dan mengecam tindakan teror terhadap majalah Tempo. Apapun ini bentuk teror terhadap demokrasi. Kita tidak akan membiarkan kerja-kerja teror atau intimidasi terhadap entitas demokrasi kita, yaitu jurnalistik. Jadi sekali lagi kita berharap aparat penegak hukum kita bisa melakukan pengusutan atau mencari dalang intelektual pelaku teror ini. Yang diteror itu bukan majalah Tempo, tapi demokrasi kita. Karena jurnalistik dan Tempo punya kontribusi besar terhadap proses demokrasi kita. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait kasus teror yang terjadi di kantor Tempo. Orang nomor 1 di Polri ini telah memerintahkan Kabarreskrim untuk melakukan pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut. Kapolri juga menjamin akan memberikan pelayanan terbaik untuk menindaklanjuti kasus yang tengah jadi perbincangan publik ini. Kaitannya dengan peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabarreskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut. Terima kasih. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi dimasak aja. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Teror terhadap Tempo terus berlanjut. Mereka menerima paket berisi 6 bangkai tikus. Petugas kebersihan Tempo menemukan kardus berisi 6 ekor tikus pada Sabtu kemarin sekitar pukul 8 pagi. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Tim Barreskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya, yang dari hasil penelusuran kami paket itu dilemparkan dari samping gedung dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. Sebelumnya pada 19 Maret 2025, kantor Tempo juga menerima paket berisi kepala babi. Paket tersebut ditujukan untuk Francisca Kristi Rosana, wartawan Des Politik. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon teror kepala babi dengan menyarankan untuk memasak babi itu. Menurut Hasan, teror itu merupakan masalah Tempo dengan pihak lain. Pemerintah tidak mau dikaitkan dengan teror tersebut. Kepala babi ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pembebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam jokes tadi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Pernyataan Hasan Nasbi itu menuai berbagai reaksi. Sehari kemudian, Hasan mengklarifikasi pernyataannya.
Ia menjelaskan pernyataan tersebut adalah bentuk dukungan terhadap sikap jurnalis Tempo yang menjadi target teror. Menurutnya, jurnalis Tempo itu tidak menunjukkan ketakutan, melainkan justru melecehkan aksi teror itu dengan santai. Respon yang benar itu adalah respon seperti si Francisca itu, dengan mengecilkan si peneror. Artinya KPI si peneror nggak kesampaian. Saya menyempurnakan respon Cica itu ya kalian aja kan. Kalau orang kirim itu sebagai teror ternyata bahan makanan ya dimasak aja lah. Soal kebebasan pers itu pemerintah nggak pakai teori lagi, tapi kan sudah pembuktian. Nggak ada yang dilarang bikin berita. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu mengutuk keras teror kepada Tempo. Menurutnya teror itu bentuk nyata ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia. Aparat keamanan harus segera menyelidiki teror yang menimpa kantor redaksi Tempo. Negara harus menjamin perlindungan bagi jurnalis dari segala bentuk intimidasi. Tim Liputan Kompas TV. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi ke rakyat yang merasa masyarakat kurang memahami kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah saat ini. Prabowo mengungkapkan narasi atau komunikasi ke rakyat perlu diperbaiki lantaran sudah banyak program yang dilaksanakan pemerintah. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Tetap bersama kami, Kompas Petang akan dilanjutkan oleh Yasir Neneama. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi laga Timnas melawan Bahrain di Stadion GBK jadi pertandingan yang krusial. Timnas harus menang jika ingin jaga peluang lolos ke Piala Dunia. Pembahasannya usai jeda, kami kembali.